Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswi semua SMK HKT 2, khususnya untuk TKJ Teknik Komputer Jaringan kelas TKJ 1 sampai 6 yang berbahagia. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang konsep jaringan server SoftSuite berbasis, nanti kita menggunakan beberapa aplikasi, ada Trix, kemudian Asteris, kemudian ada Trickbox, kemudian ada Elastic. Oke, untuk pembelajaran jarak jauh untuk pertemuan kelima, semoga kalian dalam sehat selalu dan tidak bosan-bosannya mengikuti kegiatan PJJ di SMK HKT 2 ini. Oke, untuk mapel TLJ kita bisa lihat untuk beberapa pertemuan sudah mulai bagus untuk yang mengikuti. Dari sekitar 100% yang mengikuti setiap kelas ya sekitar sudah 90% ke atas. Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk materi kita berikutnya kita akan membahas tentang konsep jaringan server SoftSuite. Oke, kita langsung aja untuk materinya. Untuk materinya kita lihat pada presentasi yang akan saya sajikan di bawah ini. Oke, materi kita adalah tentang konsep kerja server SoftSuite. Sebelum masuk ke instalasi dan lain, kita masuk ke konsep dulu. Kita bisa dilihat untuk untuk materinya kita masuk ke konsep kerja server SoftSuite. Yang pertama, kompetensi dasar. Kita untuk melanjutkan kompetensi yang kemarin, kita masih menerapkan modul instalasi server SoftSuite berbasis SIP, Session Initial Protocol. Tujuan pembelajaran setelah kegiatan ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi VoIP server SoftSuite berbasis Session Initial Protocol dengan benar. Oke, untuk fungsinya, jadi nanti kalian bisa lihat teknologi SoftSuite nanti di sini adalah mampu menghubungkan antara internet, jaringan wireless, jaringan kabel, dan jaringan telepon tradisional. Maksudnya nanti kalian akan menghubungkan antara telepon menggunakan WiFi, kemudian internet, kemudian komputer dengan jaringan kabel, dan jaringan telepon tradisional atau PSTN. Kemudian nanti ada jaringan pusat atau core network dapat menggunakan SoftSuite. Nanti kalian akan menghubungkan dengan jaringan yang sifatnya lebih luas seperti PSTN, ada CDMA, kita menggunakan core network. Kemudian SoftSuite memampukan jaringan telepon untuk komunikasi dengan data internet dan sebaliknya. Untuk konsep sekarang untuk jaringan kita udah semuanya jaringan komputer sudah menggunakan sekarang pakai data, telepon, kemudian ada video, kemudian audio. Itu sekarang sudah zamannya seperti itu. Makanya kalian sebagai siswa-siswa SMK HKT 2 terutama jurusan TKJ harus mampu membuat sebuah yang seperti itu servernya. Kita menggunakan server yang sederhana untuk pembuatan jaringan ini. Oke, untuk fitur-fitur SoftSuite kalian sudah terbiasa dengan fiturnya. Yang pertama ada komunikasi lokal. Maksudnya di sini adalah komunikasi yang biasa kalian lakukan antar telepon. Ini belum masuk ke internet. Jadi nanti kalian biasanya di intercom. Jadi kalau jaringan telepon yang bersifat lokal seperti komputer, jaringan LAN yang belum terhubung ke internet, nah itu masih lokal. Di telepon juga ada. Kalau itu namanya intercom. Kemudian berikutnya ada komunikasi jarak jauh. Ini bisa, jadi nanti ini sudah terhubung ke jaringan yang lebih luas atau PSTN. Ini udah jarak jauh, nanti misalkan antar kota, antar beberapa sentral kita menggunakan ini. Berikutnya komunikasi internasional. Wah, ini yang sudah SLJJ ini atau SLI. Kalau tadi yang komunikasi jarak jauh itu menggunakan SLJJ, kalau ini menggunakan SLI, sambungan langsung internasional. Di SoftSuite bisa seperti itu. Berikutnya ada emergency service, itu maksudnya telepon yang digunakan untuk emergency, contohnya rumah sakit, kemudian ada pemadam kebakaran,
dan lain. Nanti kita nomor-nomor yang terhubung dengan emergency service atau kepolisian dan lain. Berikutnya ada number portability atau portabilitas nomor. Ini nomor yang bersifat privasi atau pribadi, kita bisa menggunakan ini di SoftSuite. Berikutnya ada televoting. Istilahnya kalau kalian menggunakan Google Form, nah itu ada seperti votingnya. Nah itu di SoftSuite itu bisa. Berikutnya ada di SoftSuite yang pertama ada prepaid dan postpaid. Itu maksudnya ada prabayar kalau di telepon dan pasca bayar. Jadi ada yang bayar duluan seperti beli pulsa dulu, itu yang prabayar. Kalau yang pasca bayar ya kalian bayarnya bulanan, nanti tagihannya bulanan. Kalau di jaringan seluler ya kartu halo, itu yang modelnya ini postpaid. Berikutnya ada voice VPN untuk suara, VPN virtual private network. Di Shop itu bisa, jadi nanti kalian menghubungkan jaringan beberapa jaringan komputer bisa, jaringan telepon bisa menggunakan virtual, jadi tanpa langsung menggunakan jaringan itu kita bisa secara virtual. Itu di fitur-fitur SoftSuite. Berikutnya ada kualitas layanan. Jadi maksudnya dalam kalian menggunakan sebuah jaringan, karena kita memberikan sebuah layanan untuk pelanggan, kita nanti terdapat beberapa parameter yang harus dilihat. Yang pertama, jadi nanti ada beberapa parameter yang harus dilihat untuk kita harus menentukan layanan. Jadi untuk memberikan pelayanan prima pada pelanggan. Oke, untuk parameternya nanti kita biasa ada 4. Yang pertama ada throughput, kemudian delay, ada jitter, dan packet loss. Oke, kita bisa dilihat di sini. Perbedaannya kita bisa dilihat. Untuk throughput itu maksudnya kemampuan sebenarnya sebuah jaringan mengirimkan data yang dinamis sesuai keadaan dari trafik jaringan. Itu maksudnya jaringan kita yang akan kita gunakan itu sebenarnya bandwidthnya besar atau tidak dan lain. Kita bisa menggunakan throughput atau jalurnya. Kalau kita menggunakan kabel tidak begitu masalah, tapi kalau kita menggunakan wireless itu banyak sekali parameternya. Ada jaringannya interferensi lah, sinyal, ada gangguan ini istilahnya interferensi dan lain, itu banyak kalau kita menggunakan wireless. Itu throughput. Berikutnya delay adalah waktu tunda sebuah paket data disebabkan oleh proses transmisi dari satu titik ke titik lain yang menjadi tujuan. Jadi waktu keterlambatan kalau kalian ngirim pesan. Jadi misalkan kalian ada di sini Banjarnegara, kalian ngirim WA langsung ke Jakarta, biasanya kan ada delaynya. Nah, delaynya itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk sebuah paket sampai ke alamat tujuan. Itu ada delay. Berikutnya ada jitter. Setelah delay ada jitter, kumpulan beberapa delay. Jadi nanti dalam satu waktu itu ada, jadi sebuah keterlambatan direkam dalam sebuah jaringan pada saat waktu, misalkan dalam 1 jam keterlambatan ada berapa, itu namanya jitter parameternya. Oke, berikutnya ada packet loss. Maksudnya di sini perbandingan seluruh paket data yang hilang dengan total paket yang dikirimkan antara sumber dan tujuan pengiriman. Itu maksudnya kalau kalian nanti ngirim data misalkan 1 mega, kirimkan langsung dari A ke B, misalkan ada di tujuannya. Di sana misalkan datanya kok tidak sampai semuanya 100%. Nah, itu ada paket lossnya ada berapa. Itu namanya di paket loss. Nah, jadi nanti di dalam sebuah jaringan atau penentuan layanan, kalian nanti harus membuat sebuah parameternya ada 4, ada throughput, ada jitter, delay, dan packet loss. Ini harus keempat ini harus kalian punya untuk kalian membuat sebuah layanan yang bagus kepada pelanggan atau kliennya. Perangkat SoftSuite harus mampu menjamin kualitas layanan dengan batas nilai seperti di bawah ini. Jadi nanti kalau kalian membuat sebuah perangkat dalam sebuah jaringannya, kalian harus mempunyai batas nilai seperti yang di bawah ini. Ada one way delay, ada delay variation, ada information loss, kemudian MOS, mean option score. One way delay maksudnya di sini kalau diartikan adalah satu jalur keterlambatan. Jadi nanti tadi disampaikan kalau kalian harus ngirim data itu ada keterlambatannya, itu ada delay. Kalau bisa dalam satu delay aja, jangan terlalu banyak sekali gangguannya. Jadi nanti di sini datanya lebih cepat sampai.
Berikutnya nanti ada delay variationnya, itu keterlambatannya terjadi karena apa, itu nanti kita bisa memberikan informasinya. Berikutnya information loss, maksudnya informasi yang disampaikan itu yang hilang ada berapa, nanti disampaikan biasanya dalam bentuk log. Kalau kalian berapa perangkat nanti ada lognya, nanti di situ di information lossnya. Berikutnya ada mean option score atau MOS, itu maksudnya penilaian yang kalian ambil itu langsung. Jadi nanti kalian misalkan komunikasi secara VoIP itu suaranya terdengar jelas apa tidak. Kalau jelas berarti itu penilaiannya bagus, tapi kalau tidak jelas ya penilaiannya berkurang atau tidak bisa terkoneksi, itu malah lebih jelek lagi. Itu maksudnya tentang mean option score. Jadi kalian harus bisa, kalau kalian harus menjamin kualitas, nanti ada 4: one way delay, delay variation, information loss, ada MOS, mean option score. Berikutnya ada cara kerja server SourceSuite. Nah, cara kerjanya nanti kalian bisa dilihat. Untuk ketika pelanggan gateway, ada IP telepon mengirimkan sinyal data dari satu sama lain dalam sebuah paket menggunakan protokol IP telepon. Nanti ada H323 dan atau SIP, itu protokol yang kita gunakan untuk koneksi IP. Kemudian kalau kerjanya, sinyal diterima dari SourceSuite akan mendiantarkan panggilan yang masuk apakah berasal dari PSTN atau jaringan IP. Maksudnya jika dipanggil menggunakan jaringan IP, SourceSuite akan menginstruksikan ada organizing customer gateway dan terminating customer gateway untuk meletakkan paket voice secara stream langsung. SourceSuite mengontrol pembentukan setup dan pemutusan, itu maksudnya seperti itu. Oke, cara kerja server SourceSuite. Nah, di sini kita akan bisa melihat untuk ada beberapa bagian denah yang kita gunakan untuk server SourceSuite. Kalian bisa dilihat di sini. Untuk peralatannya, kalian bisa dilihat ada telepon analog. Ini telepon analog, jadi kalian telepon rumah biasa, kemudian masuk ke, nah di sini router server VoIP-nya, di sini SourceSuite, di sini berada di sini. Berikutnya ada ini ngambilkan dari untuk jaringannya, nanti ada jaringan lokal. Nanti kalian bisa menggunakan komputer, laptop atau personal komputer untuk koneksinya di sini. Berikutnya nanti ada untuk SourceSuite-nya masuk ke jaringan yang lebih luas menggunakan modem dan di internet. Nah, nanti kita bisa mengkoneksikan ke semua nanti, baik yang berupa lokal tanpa internet dan menggunakan internet. Konsep kerjanya untuk server SourceSuite, konsep kerjanya bisa dilihat. Jadi nanti pertama, misalkan di sini kalian akan menghubungkan antara telepon biasa di analog phone dengan laptop misalkan. Nah, di laptop di sini nanti akan diinstal aplikasi untuk teleponnya, namanya Softphone. Softphone nanti ada X-Lite, ada Zoiper yang kita gunakan. Nanti kita akan menggunakan X-Lite untuk Softphone pada laptop. Oke. Untuk token pertemuan kelima nanti adalah namanya laptop.hkti2. Saya ulangi, token untuk pertemuan kelima laptop.hkti2. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi nanti kalian misalkan akan menghubungkan antara telepon analog dengan laptop. Ini jaringannya belum masuk ke internet. Ini masih jaringan bersifatnya lokal. Telepon nanti dapat suara kalian nanti masuk dikompresi di sini, dimasukkan ke perangkat SourceSuite. Di sini nanti perangkatnya dari analog, kalian nanti ada di suara kalian nanti akan dikompresi ke dalam suara digital, masuk ke sini digital, kemudian nanti dikirimkan langsung ke tujuannya, misalkan di laptop, di sini tujuan di laptop, nanti dikompresi lagi ke suara analog lagi, nanti keluar di speaker kalian. Itu maksudnya seperti itu. Jadi nanti ada protokol yang digunakan, kita menggunakan protokol H323
atau SIP. Tapi nanti kita menggunakan SIP untuk protokol yang kita gunakan untuk koneksi ini. Kalau di komputer namanya IP address, kalau di jaringan VoIP adalah SIP, Session Initial Protocol. Oke, di sini nanti untuk jaringan yang bersifat lokal. Untuk pertemuan kita kelima nanti kita masih ke sifatnya yang lokal dulu. Untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan membuat sebuah jaringan yang sebenarnya lebih luas lagi. Ini yang lokal dulu. Oke, dari pertemuan ini, oke, untuk itu sekilas tentang pertemuan kelima. Kita akan membahas sedikit tentang cara kerja Server Resource Suite. Untuk tugas nanti bisa dilihat pada link yang akan dibagikan Bapak Ibu guru wali kelas. Ada sedikit tugas. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.